Selamat datang di channel Project SEO, channel yang membahas seputar search engine optimization dan optimasi website. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang apa itu search intent. Sebagian di antara kita mungkin banyak yang masih awam dengan istilah tersebut. Tapi bagi yang sudah sering atau sudah mempelajari beberapa informasi mengenai SEO pasti sudah memahami apa yang disebut dengan search intent. Di dalam SEO, search intent ini sangatlah penting, terutama dalam pembuatan artikel. Jadi ketika kita mau membuat artikel atau konten artikel yang SEO friendly, maka ada dua hal yang sebetulnya kita butuhkan, yakni yang pertama kita membutuhkan untuk memahami dengan baik tentang search intent. Lalu yang kedua, kita harus memahami tentang search intent. Oke, untuk search intent nanti kita akan bahas dalam video selanjutnya. Dalam video kali ini kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan search intent. Search intent itu sendiri kita bisa cari dan Google beberapa informasi dari situs luar negeri, dan saya menemukan salah satu sumbernya adalah yoast.com, di mana ternyata artikel inilah yang kemudian dijadikan rujukan untuk beberapa artikel dengan tema yang sama membahas search intent dalam bahasa Indonesia. Artinya ini adalah main search atau sumber utama yang digunakan oleh banyak blogger ataupun juga website SEO yang ada di Indonesia yang membahas search intent. Nah, apa yang dimaksud dengan search intent? Search intent secara sederhana bisa diartikan sebagai user intent atau audience intent. User intent itu maksudnya adalah maksud dari pengguna ataupun juga maksud dari audiens. Jadi ini adalah jawaban atas maksud dari pengguna kenapa mereka mengetikkan kata kunci tertentu di search engine. Misalnya, kenapa pengguna mengetikkan kata kunci es kelapa muda? Apa yang diinginkan oleh pengguna ataupun orang yang searching di internet dengan hasil pencarian yang muncul ini? Apa sebetulnya yang dicari oleh pengguna tersebut dengan menggunakan kata kunci tersebut? Secara sederhananya adalah seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas bahwa ternyata ada beberapa tipe dari search intent itu sendiri. Yang pertama adalah informational intent. Jadi informational ini adalah tentunya kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah informasi. Jadi user atau visitor mencari di mesin pencari dengan tujuan mendapatkan informasi. Jadi misalkan ketika pengguna atau visitor mengetikkan kata kunci es kelapa muda, kira-kira apa yang ingin dia dapatkan? Dalam hal ini kita bisa berperan sebagai pengguna atau visitor itu sendiri. Ketika mencari es kelapa muda, kata kunci es kelapa muda pasti yang ingin dicari biasanya yang pertama adalah lokasi. Maka dari itu Google menyajikan lokasi terdekat di sini yang menjual es kelapa muda. Kemudian yang kedua adalah informasi seputar resep. Jadi ketika orang mengetikkan kata kunci ini, tujuannya adalah untuk mencari resep tentang es kelapa muda. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe navigational atau navigation intent. Nah, navigation intent ini biasanya ketika misalnya kita mengetikkan beberapa kata kunci seperti Facebook login. Nah, ini biasanya navigasi untuk login. Kemudian kalau daftar SSCN, itu artinya kita mau daftar PNS melalui layanan ini. Kemudian buka rekening BRI online. Nah, biasanya kita mencari informasi sekaligus juga beberapa diantaranya mencari
navigasi untuk bisa daftar langsung. Nah, ini misalkan promo buka BRI. Kemudian juga yang selanjutnya selain navigation, kita ada yang dimaksud dengan transactional intent. Transactional intent ini biasanya kita ingin membeli produk tersebut. Jadi kita mencari kata kunci dengan tujuan untuk membeli produk. Misalnya mencari iPhone. Biasanya untuk produk seperti ini bersifat transaksional. Jadi misalkan iPhone 8 Plus, nah maka yang muncul adalah beberapa informasi seputar iPhone 8 Plus, khususnya untuk jual iPhone. Jadi orang ketika mengetikkan kata kunci transaksional berarti dia ingin membeli produk yang ditulis dalam kata kunci tersebut. Misalkan nomor cantik Telkomsel. Nah, di sini tentu yang disajikan adalah penjual dari nomor cantik itu. Karena memang sistemnya adalah transaksional. Kemudian yang keempat, commercial investigation. Ini adalah investigasi biasanya seputar review. Ini misalkan contohnya adalah best washing machine 2021, berarti yang dibutuhkan adalah seputar komparasi atau perbandingan antara produk satu dengan yang lainnya. Review commercial investigation intent. Jadi setidaknya itulah yang dibutuhkan. Oke, dari keempat ini maka kemudian yang harus kita pelajari ketika mau menulis artikel adalah tentang makna atau maksud dari keyword yang akan kita bidik. Jadi intinya misalkan kalau kita mau membuat artikel dengan kata kunci tertentu, misalkan tadi kata kuncinya adalah nomor cantik Telkomsel. Kalau kita mau muncul di halaman teratas, berarti kita harus membuat sebuah postingan yang berisi promosi penjualan. Karena apa? Karena ini adalah transactional intent. Jadi kata kunci bersifat transaksional di mana orang yang mengetikkannya ingin membeli kartu cantik Telkomsel tersebut. Kalau kita menulis misalkan nomor cantik Telkomsel tapi dengan konten yang isinya adalah manfaat ataupun juga tips memilih nomor cantik Telkomsel, itu akan sulit masuk ke halaman teratas ini. Karena apa yang dibutuhkan oleh pembaca bukan seputar review ataupun juga sejarah ataupun lain sebagainya, tapi transaksional. Jadi blog atau website yang memang menjual nomor tersebut. Demikian juga kalau mengetikkan tadi es kelapa muda, tentu yang dibutuhkan oleh para pembaca paling utama adalah resep. Maka dari itu tulislah artikel seputar resep es kelapa muda, bukan membahas sejarah es kelapa muda, bukan membahas tentang hal lain yang di luaran intent ataupun juga tujuan maksud para pengguna mengetikkan kata kunci tersebut. Itulah yang dimaksud dengan search intent. Jadi ini sangat penting terutama untuk para pengguna, para pelaku SEO atau blogger yang mau menulis artikel. Ada banyak sekali kata kunci yang bisa kita tulis dan salah satu cara terbaiknya tentu adalah dengan mengetikkan terlebih dahulu di Google untuk bisa mengetahui apa sebetulnya intensi ataupun juga maksud dari para pengguna mengetikkan kata kunci tersebut, apa yang mereka inginkan. Kita juga bisa memposisikan diri sebagai pengguna atau visitor yang mengetikkan kata kunci tersebut agar bisa memilih tema atau konten artikel yang pas. Oke, selanjutnya kita nanti akan bahas tentang search intent. Bagaimana cara mengetahui kriteria yang dimunculkan oleh Google Search untuk kata kunci tertentu dan blog yang ditampilkan. Sampai di sini video kali ini tentang search intent. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.